Shalom saudara. Tolong tetap dimatikan lampu yang di belakang. Ya, Fran, videonya bisa ditayangkan. Saudara, sebelum kita belajar kebenaran firman Tuhan, kita akan melihat satu video ini saudara. Video ini mungkin video lama, beberapa kali sudah ditayangkan, tapi kita mau sekali lagi belajar. Dari ilustrasi tadi, itu gambaran hidup kita, saudara. Bahwa kita ini, dalam kekristenan kita harus setia pikul salib. Amin, saudara. Setia pikul salib. Apapun kondisi yang sedang kita alami, apapun musim dalam hidup kita, saudara. Tuhan katakan kita harus setia sampai. Ada tugas, ada tanggung jawab yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Saudara, mungkin musim-musim dalam hidup kita macam-macam. Ada saatnya kita senang, ya, ada saatnya sedih. Ingat sekali lagi Tuhan tidak menjanjikan kamu ikut aku, kamu bebas masalah, tidak ada masalah. Enggak. Ya. Tuhan janjikan aku bersama engkau senantiasa sampai kepada kesudahan. Itu janji Tuhan. Amin saudara. Sekali lagi. Dalam musim-musim hidup kita. Percayalah ada Tuhan bersama-sama dengan kita. Percayalah dalam setiap musim, apapun musim itu saudara. Bahkan ketika pohon ara tak berbuah. Ya, pohon anggur tak berbuah, pohon zaitun mengecewakan. Ya, ada firmannya, ada ayatnya. Semua yang kita kerjakan mungkin sepertinya sia-sia, nggak ada hasil. Tapi percaya, semua ada waktunya. Tuhan sedang mendidik hati kita. Amin. Yang Tuhan mau adalah kita tetap percaya, kita tetap setia, melayani Tuhan sampai Dia datang kembali. Karena percayalah saudara, kita ini di sini kan sementara ya. Kita ini adalah warga negara apa saudara? Warga negara? Warga negara? Surga ya. Terus saudara juga PNS ya? Pegawai negeri? Surga. Ya. Kita sementara di sini, jadi semua masalah, semua kesedihan, sementara. Tadi di akhir, ketika kita setia, saudara, Tuhan datang, engkau sudah lakukan, engkau sudah melewati banyak hal Tuhan katakan. Engkau melewati banyak hal dan engkau menang. Engkau tetap setia. Ya, meskipun kadang saudara kita bisa lemah, bisa jatuh, bisa ninggalin Tuhan, bisa lupa, bisa mengecewakan Tuhan. Ya, anugerah Tuhan yang memampukan kita. Saudara, hari ini sebelum Bapak Gembala datang, saya akan sharing saudara, kita buka Matius 10. Ayat 34 sampai 42. Perikopnya, Yesus membawa pemisahan bagaimana mengikut Yesus. Terima kasih Tuhan, haleluya. Oke, yuk kita baca sebelum nanti akan disambung. Ya. 1, sudah ya? Saudara boleh buka Holy Bible, ya, Holy Tab, Holy Phone-nya. Matius 10 ayat 34 sampai 42. Oke, sama-sama ya. Yesus membawa pemisahan bagaimana mengikut Yesus. 1, 2, 3. Jangan kamu menyangka
bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang sisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Sampai di situ saja. Ya. Saudara, saya diingatkan Tuhan tentang memikul salib, saudara. Kita ikut Tuhan, emang gak pernah mudah, ikut Tuhan gak pernah gampang, saudara. Dikatakan bahwa masuk surga itu jalannya sempit, bukan jalannya lebar. Ya. Kita berlomba-lomba supaya bisa masuk surga dengan jalan yang sempit itu, saudara. Dikatakan di sini, barang siapa tidak memikul salibnya, dia tidak layak bagiku. Ini yang Tuhan ingatkan dalam hidup saya, saudara. Mungkin dalam mengikuti Tuhan banyak hal yang terjadi dalam hidup kita, ketidaknyamanan. Ya, kita mungkin mengikut Tuhan itu, saudara, ya bayangkan kita harus salibkan daging, ya harus salibkan keinginan kita, keinginan mata kita. Kita mau ini, mau itu, banyak hal. Boleh nggak sih misalnya kita kepengen jadi ini, kepengen punya rumah, kepengen punya mobil, nggak masalah, nggak masalah. Tapi saudara, yang Tuhan mau adalah kita belajar menundukkan hati kita, pikiran kita kepada apa yang Tuhan mau. Saudara. Sekali lagi ikut Tuhan. Seperti ini saja kita beribadah, saudara. Ya, kita harus melangkahkan kaki kita. Mungkin saudara ada kesibukan, ada pekerjaan, tapi kita mau datang kepada Tuhan, kita mau beribadah. Saudara, kita mau mendahulukan Tuhan, kita mau belajar Tuhan. Bahkan mungkin saudara datang dengan ada yang mungkin badannya nggak enak, sakit dan lain sebagainya. Saudara, kita mau katakan Tuhan, aku mau salibkan dagingku, aku mau datang kepada Engkau. Mungkin ada pekerjaan yang harus kita tinggalkan. Ya. Karena kita mau beribadah kepada Tuhan. Kita mau katakan Tuhan, aku mau mengikut Engkau. Banyak saudara, dalam mengikut Tuhan, banyak yang harus kita tinggalkan. Ya, keinginan-keinginan mata kita. Ya, semua mungkin kita punya target pencapaian, punya keinginan. Ya, tapi sekali lagi kita serahkan di hadapan Tuhan. Semua apa yang kita inginkan, biar itu apa yang menjadi kehendak Tuhan, itu yang jadi atas hidup kita. Amin, saudara. Sekali lagi, ikut Tuhan itu harus bayar harga, pikul salib. Salibnya enggak seperti yang salib yang Tuhan kerjakan 2000 tahun yang lalu, enggak. Salib kita kecil, saudara. Maksudnya salib kita tidak seberat yang Tuhan Yesus tanggung. Ya. Penderitaan kecil. Ya. Harga-harga yang kecil, saudara. Mungkin Tuhan suruh saudara untuk berdoa, berpuasa, berdiri buat kota, buat bangsa, buat keluargamu. Jadi berkat buat banyak orang. Karena sekali lagi panggilan kita tidak hanya untuk keluarga kita. Tapi Tuhan punya panggilan yang besar dalam hidup kita. Tuhan panggil kita untuk jadi berkat, jadi garam terang dunia. Jadi besar, saudara. Ya, saudara. Jadi sekali lagi, dalam mengikut Tuhan,
Mungkin banyak hal yang tidak enak. Banyak hal yang kita alami. Tapi kita belajar, Tuhan, aku mau mengikuti Engkau seumur hidupku, apapun yang terjadi, masalah apapun yang Tuhan percayakan, tanggung jawab apapun yang Tuhan percayakan, aku mau kerjakan dengan setia. Amin, saudaraku. Itu saja, Bapak Gembala, silakan disambung.